Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam atas junjungan baginda alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, acara ngaji Ramadan Institut Agama Islam Qomarul Huda Babu. Marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wasilatul Hafizi, Prodi PAI semester 2A. Selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kami, Tony Sutrisno. Waktu dan tempat dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو إن الله لا يخفى عليه شيء
ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء صدق الله العظيم. Selanjutnya, acara inti ngaji Ramadan Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah, yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Zaki MPD, dosen Institut Agama Islam Qomarul Huda Bagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan alhamdulillah sampai detik ini, menit ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu ibadah Ramadan. Salawat beserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 telah menjelaskan, memberitahukan kepada kita betapa wajibnya, betapa harusnya kita melaksanakan, menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hadis ataupun sebagaimana ayat suci Al-Quran yang telah memberikan kita penjelasan secara lugas untuk kita bisa memahami betapa esensinya, betapa urgensinya ibadah siam ataupun ibadah puasa. Salah satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya masalah ibadah Ramadan, ibadah puasa yang ditulis ataupun dalam hadis yang banyak sekali kita dengar. Tetapi satu bahasa Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk beribadah puasa Ramadan sebagai jalan, sebagai mediasi perantara untuk kita bisa mencapai derajat yang namanya takwa. Tetapi pemikiran kita secara sederhana, ibadah Ramadan hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi ibadah Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Banyak hadis yang menjelaskan, banyak ayat juga yang menjelaskan bagaimana urgensi orang-orang yang berpuasa. Salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, ketika orang-orang menjalankan ibadah puasa, maka di dalam hadis Bukhari ini menjelaskan secara tegas, menjelaskan secara jelas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa sharabahu." Ketika orang-orang yang berpuasa tidak menahan perkataan-perkataan yang keji, ketika orang-orang yang berpuasa tidak menahan untuk melakukan hal-hal yang maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kepentingan untuk nilai ibadah-ibadah yang kita menahan lapar dan dahaga. Karena kita tidak menahan mulut, karena kita tidak menahan pandangan, karena kita tidak menahan tangan, karena kita tidak menahan yang namanya kaki, anggota semua, baik yang ada di anggota badan kita, baik yang di atas ataupun yang di bawah, itu merupakan konsekuensi bagi orang-orang yang beribadah. Semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-kara yang menjadikan menuju hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kalau bisa itu dihindari untuk memaksimalkan kualitas nilai ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kitab Ihya'ul Ulumuddin, membagi fase-fase, membagi bagaimana golongan-golongan orang-orang yang beribadah puasa. Terlebih Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 karakteristik ciri orang-orang yang mendapatkan ibadah puasa. Sampai disebutkan di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin, ada bahasanya adalah puasa awam. Level yang terendah adalah puasa awam. Yang kedua adalah ada namanya puasa khawas, level yang kedua. Dan level yang tertinggi, level yang Allah Subhanahu wa taala harapkan adalah puasa khawasul khawas. Bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin menjelaskan 3 karakteristik, 3 tahapan, 3 level bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, ada puasa awam. Puasa awam ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Pandangannya untuk maksiat jalan terus, tangannya untuk maksiat jalan terus, kakinya untuk maksiat jalan terus. Padahal mereka berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak memikirkan konsekuensi karena pandangannya terhadap maksiat menyebabkan pahalanya berkurang. Itu tahapan level pertama daripada puasa awam. Puasa khusus yang kedua adalah puasa yang bagaimana mulai dari menahan lapar dan dahaga, kita menahan pandangan kita menahan semua anggota badan kita untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi semua anggota badan,
semua anggota tubuh itu berpuasa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah apa yang kita perbuat di sore hari ini menjadi bukti, menjadi saksi tentang pertanggungjawaban kita di hari akhirat? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Isra ketika menjelaskan tentang puasa khusus, bahasa Allah Subhanahu wa taala secara tegas. Ketika kita tidak menahan telinga, menahan mata, menahan semua anggota tubuh, maka Al-Quran surah Al-Isra ini menjelaskan bagi kita betapa pentingnya anggota tubuh ini untuk berpuasa. Apa bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36? Faqala Allah taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang diperbuat oleh telinga, apa yang diperbuat oleh mata, apa yang diperbuat oleh hati. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai di momentum Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang merimpah maghfirah, bulan yang itkum minan nar, kita sia-siakan. Maka daripada itu Al-Quran surah Al-Isra tadi menjelaskan secara tegas, jangan sampai kita hanya melewati bulan Ramadan untuk menahan dahaga dan lapar saja. Itu level yang kedua. Yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Ketika semuanya anggota tubuhnya berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tetapi salah satu hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lupa baik dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, walaupun dalam keadaan istirahat tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa yang level yang teratas. Puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Mari kita introspeksi diri, kita menilai diri kita pribadi. Kita itu di puasa yang mana? Apakah puasa awam ataupun puasa khawas atau puasa khawasul khawas? Kita tidak bisa menilai seseorang sebelum kita bisa menilai diri kita sendiri. Sebagaimana bahasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Abu Darda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah introspeksi diri kalian sendiri sebelum kalian mengintrospeksi orang lain. Terutama kita melaksanakan ibadah puasa untuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah. Maka inti daripada puasa Ramadan adalah bagaimana kita mencari keberkahan bulan Ramadan, bagaimana kita mencari malam Lailatul Qadar, bagaimana kita mencari fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan ibadah Ramadan. Mumpung Allah Ta'ala masih sayang kepada kita, masih kasih kepada kita, mari kita implementasikan, kita prioritaskan perbuatan-perbuatan yang untuk menuju kepada ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masih bisa bersyukur kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Siapa yang berani menjamin untuk bisa kita ketemu nanti di tahun 2023 ketemu lagi dengan bulan Ramadan? Jangan sampai kita termasuk daripada riwayat Imam Al-Baihaqi, syarrun nadamati nadamatu yaumal qiyamah. Orang-orang yang rugi itu adalah ketika dia menyesal. Syarrun nadamah, paling jelek penyesalan orang itu adalah syarrun nadamati nadamatu yaumal qiyamah. Ketika mereka dikumpulkan di mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya tidak melakukan ibadah Ramadan? Kenapa saya tidak melakukan zikir-zikir di bulan Ramadan? Wirid-wirid yang lain itu merupakan penambah
menambah barokah, menambah pahala untuk bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga, itu banyak orang-orang yang bisa berpuasa. Anak kecil saja bisa menahan lapar, anak kecil juga bisa menahan dahaga. Tetapi bagaimana kualitas kita? Ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan 3 fase orang-orang yang berpuasa tadi. Sekarang pertanyaannya, kita posisi di mana? Apakah level terbawah, level pertengahan, ataupun level yang terakhir? Ingat, terakhir bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179. Faqala ta'ala walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang tidak memfungsikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menaruh mereka orang-orang yang tidak bersyukur tadi di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi hatinya mati untuk menerima kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tapi matanya itu tidak mereka fungsikan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, walahum adhanul la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tapi telinga mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Ketika semuanya itu diberikan hati tidak punya hati, diberikan telinga tidak punya pendengaran, diberikan mata tidak bisa melihat, itulah ulaika kal an'ami bal hum adall. Itulah manusia-manusia yang melebihi daripada binatang. Sungguh kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang penciptaannya itu sempurna. Maka mari kita jaga kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita rawat, mari kita jaga, terutama di momentum bulan suci Ramadan, untuk kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mari kita rawat bulan Ramadan, mari kita iringi sisa-sisa bulan Ramadan, terutama di fase ke-10 kedua bulan Ramadan, untuk kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berdoa untuk bisa bertemu dengan bulan ataupun bulan Ramadan yang akan datang dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna ila Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikan kami, bertemu, berkahi kami di bulan suci Ramadan, wa ballighna ila Lailatul Qadar, dan sampaikan kami dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan tadi, mudahan menjadi nasihat untuk diri pribadi dan nasihat untuk para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan materi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Wasilatul Hafizi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.